warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini untuk bersama-sama belajar sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar riwayat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai dan derek apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang selalu kita harapkan syafaatnya, terlebih syafaatul uzma beliau nanti di hari akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini dan berikutnya nanti akan kita bahas satu persatu garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab namanya An-Nisa Haular Rasul, wanita-wanita di sekeliling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita tersebut adalah garwa-garwanipun Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabiyah-sahabiyah yang dekat dengan Rasulullah yang statusnya masih saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah wanita yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten Bu? Sinten? Sing paling dekat kalih Rasulullah niku sinten Bu? Aisyah. Sinten? Aisyah. Sinten meleh? Napa enten sing meleh? Enten meleh? Yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Soalnya nopo? Ketika Rasulullah bersama dengan Khadijah nggak ada istri yang lain. Sementara ketika dengan Sayyidah Aisyah itu ada istri yang lain, 9, 10 malah. 10. Artinya yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah. Dan itu salah satu bahan untuk cemburunya Aisyah niku gara-gara niku. Jadi sering Aisyah niku nyemburoni wong sing wis ninggal. Karena Sayyidah Khadijah niku selalu disebut-sebut oleh Rasulullah. Dan itu ada hukumnya, ada hukumnya di dalam fikih. Apakah boleh orang laki-laki yang sudah ditinggal istrinya meninggal, terus kemudian dia masih berhubungan, masih nyambung silaturahim, bahkan sering menyebut-nyebut istrinya yang sudah meninggal itu di hadapan wanita yang sekarang menjadi istrinya. Itu di dalam fikih disebutkan boleh hukumnya. Karena memang dikapak-kapakno, biasanya dikapak-kapakno niku napa? Nggih, dikapak-kapakno ngoten nggih. Bagaimanapun juga ngoten nggih. Nah, dikapak-kapakno niku kok kowe piye ngoten nggih.
Bagaimanapun juga, Sayyidah Khadijah ketika niku tidak tergantikan dengan satupun di antara garwanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah juga adalah wanita di antara istri-istri Rasulullah ingkang paling cantik niku Sayyidah Khadijah. Cuman yang terkenal kan Sayyidah Aisyah. Cuman masalah enten lagune niku Bu. Nah niku lho aslinya. Seakan-akan sosok Aisyah niku adalah nggih, kula atur nih. Aisyah niku kecil. Nggih. Pinter. Terus kemudian wajahnya bulat. Terus kemudian mboten patos gelem meneng. Maksudnya nek cara wong sakniki satset ngoten niku nggih. Satset. Tapi kalau kecantikan itu masih kalah kecantikannya dengan Sayyidah Khadijah. Masih kalah dengan kecantikannya Sayyidah Maria Qibtiyah. Gitu nih. Cuman kadang memang enten tiang niku cantik ning boten terkenal cantik. Gitu nih. Enten tiang niku ganteng boten terkenal ganteng. Contoh, Rasulullah niku wong sak alam donya niki sing paling ganteng niku Rasulullah. Tapi nggak terkenal. Yang terkenal adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Termasuk gantengnya Rasulullah niku tidak menimbulkan maksiat. Ning nek gantengnya Nabi Yusuf niku menimbulkan maksiat. Napa enten kisah Rasulullah diburu-buru wong wedok ngoten? Mboten enten. Tapi kalau Nabi Yusuf mboten namung burung digodak teng jero kamar kok. Digodak teng jero kamar, pintune dikunci terus kemudian diburu, nggih, dikejar-kejar dan seterusnya. Niku Nabi Yusuf alaihi salam. Sama dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku adalah wanita yang cantik. Tetapi kecantikannya tidak terkenal. Yang justru terkenal cantiknya niku adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu banyak sekali di dalam riwayat-riwayat literatur-literatur yang disusun oleh ulama-ulama dahulu, termasuk oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang mengetahui dua wanita tersebut. Mereka menyebutkan, banyak yang menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah niku lebih cantik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Inggih niku wau terus kadang memang tidak terkenal gitu loh, tidak terkenal. Tidak terkenal dengan kecantikannya. Termasuk juga Sayyidah Khadijah niku pandai, tetapi juga tidak terkenal kepandaiannya. Sing terkenal pandai niku adalah Sayyidah Aisyah. Terus seakan-akan potret garwanipun Rasulullah, istri Rasulullah yang paling the best itu adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena masa Sayyidah Aisyah niku Rasulullah sudah jadi nabi dan sudah jadi pemimpin Madinah ketika itu. Cara sakniki ngoten lho nggih. Misale enten tiyang tahun 2023 mulai jadi bupati misalnya. Otomatis nopo-nopo sing dinduweni, apa-apa yang dipunyai oleh orang tersebut sejak tahun 2023 niku lebih dikenal dibandingkan apa-apa yang dimiliki oleh orang tersebut sebelum tahun 2023. Kenapa? Karena 2023 dia jadi bupati. Sebelum itu dia tidak jadi bupati. Ngoten niku gampangane kita mikir ngoten niku wae. Lah, Sayyidah Khadijah niku menjadi istrinya Nabi Muhammad, menjadi istrinya Rasulullah ketika Rasulullah belum jadi nabi. Lebih banyak maksudnya, lebih banyak Rasulullah belum jadi nabi. Sementara Sayyidah Aisyah niku menjadi istri Rasulullah di tengah-tengah Rasulullah sudah menjadi nabi. Maka wajar kalau kemudian lebih terkenal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi di kalangan ulama-ulama, di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidah Khadijah adalah the best, adalah garwa Rasulullah yang paling baik niku adalah sinten? Sayyidah Khadijah. Satu-satunya garwanipun Rasulullah
yang tidak pernah berkonflik dengan Rasulullah niku nggih hanya Sayyidah Khadijah. Nek garwane Rasulullah lintune semuanya berkonflik. Nggih, berkonflik. Terus panjenengan nek misale rodok konflik ngoten kalih ibu-ibu, kalih garwane jenengan nggih wajar ngoten nggih. Ini senes nabi kok ngoten. Nabi mawon nggih, nabi mawon kadang berkonflik dengan garwane. Cuman memang ada solusi ngoten nggih. Artinya napa diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari konflik niku. Semua garwanipun Rasulullah ngalami konflik. Nggih, ngalami konflik, entah itu yang ringan-ringan bahkan yang sampai berat, nggih. Dan ini perlu kita ketahui, Sayyidah Aisyah niku garwanipun Rasulullah yang paling terkenal, tetapi konfliknya yang paling parah di antara garwanipun Rasulullah yang berkonflik dengan Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai oleh Rasulullah ditinggal, enggak dijak ngomong, ditinggal di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada yang menyebutkan Rasulullah menceraikan Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Konfliknya paling serius ya Sayyidah Aisyah. Tetapi dari konflik itu kemudian muncul hukum-hukum banyak sekali. Nanti akan kita bahas di waktunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Sayyidah Khadijah niku tidak ada konflik sama sekali. Tidak ada konflik sama sekali. Sampai itulah penyebabnya kenapa kok Sayyidah Khadijah niku ketika mau meninggal dunia niku dapat paketan khusus dari malaikat Jibril alaihi salam. Dapat paket khusus. Paketnya adalah kain kafannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan sekaligus sebagai dan juga salam dari malaikat Jibril dan seluruh malaikat mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Niku goro-gorone napa? Mboten pernah bermasalah dengan garwane, Bu. Nggih, Bu. Niki Bu niki nggih, ngoten nggih. Bu niku. Masalah napa sebabnya? Karena tiang niku nggih dawuhipun Rasulullah ngoten. Wong wedok salat di waktunya dia salat, puasa di waktunya dia puasa, menjaga dirinya dan membahagiakan hati suaminya. Namung sekawan niki Bu, mboten enten yang kelima, enggak ada. Namung sekawan niki. Maka dawuhipun Rasulullah, tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Dibolehkan oleh Allah masuk ke surganya Allah dari pintu manapun yang dia suka. Bapak-bapak mboten enten niki sing jamin. Kita nggak ada yang jamin, Pak. Tapi kalau ibu-ibu langsung dijamin oleh Rasulullah. Puasa di waktunya, sholat di waktunya. Kenapa zakat tidak? Karena zakat niku yo gandul wong wedok niku. Ngoten nggih, gandul ke bapak. Ngoten malahan mulane napa zakat mboten enten pembahasannya. Namung sholat di waktunya, puasa di waktunya. Zakat mboten enten. Haji mboten enten. Napa melih? Ya ngomong kalih niki. Puasa di waktunya, sholat di waktunya, membahagiakan hati suaminya dan menjaga dirinya, maka tadkhulul jannata min abwabin sya'at. Masuk ke surganya Allah dari pintu manapun yang dia mau, yang dia suka. Niki biasanya kula matur ngeten niki, bapak-bapak ngomongnya ngoten, kur papat enteng papat kur papat lho ngoten nggih. Tapi ibu-ibu papat ki masane ngoten nggih. Sing terakhir niki lho Pak Abot. Nggih. Nek sholat di waktunya, puasa di waktunya, menjaga diri niki insyaallah gampil nih Bu. Tapi yang terakhir ini lho, selalu membuat bahagia hati suaminya. Memerangi loh. Oh, buatan memerangi wah. Enten sing ngendikan memerangi hati suaminya. Boten, nggih, membahagiakan hati suaminya niku.
Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi niku waulah sebabnya kenapa kok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai diucapkan salam, sampai disalami oleh napa penduduk langit ketika niku sebelum Sayyidah Khadijah sowan kepada Allah atau sedo. Dan itu banyak napa nggih? Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha niku sedo, niku sudah berulang kali didatangi oleh malaikat-malaikat untuk memastikan bahwa Sayyidah Khadijah niku sudah siap untuk dipanggil atau sudah siap untuk sedo. Terus enten survei dulu, disurvei wis pas apa sudah pas untuk dicabut nyawanya atau belum dan seterusnya. Niku saking saking baiknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah niku ketika kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya dekat dengan Khadijah. Dia menjadi karyawan atau menjadi pembantunya Khadijah dalam hal bisnis, rekan bisnis intinya Rasulullah menjadi rekan bisnisnya Khadijah. Rekan bisnisnya untuk menjualkan barang-barangnya Sayyidah Khadijah dari Makkah ke Gaza, dari Makkah ke Syam. Karena Gaza dengan Syam ketika niku berdekatan dan memang keduanya adalah tempat yang sangat sangat menjadi pusat ekonomi ketika itu. Gaza Palestina niku lho Bu. Sing sakniki lagi rame kabare niku dulu tempat perekonomian yang sangat maju. Terus kalau kita lihat sejarah perekonomian dunia niku dahulu kala pusatnya adalah di daerah Failaka. Failaka niku sebuah pulau kecil di bagian Syam dulu, tapi saat ini di bagian Kuwait, negara Kuwait niku peradaban ekonomi pertama kali di dunia niku dahulu pusatnya di daerah itu. Terus kemudian bergeser ke daerah Gaza dengan daerah Syam. Niku perekonomian, pusat perekonomian ketika niku. Dan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pusat perekonomian ketika niku juga masih berada di Gaza dan di Syam. Termasuk ramonipun Rasulullah, Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah niku meninggal dunia juga ketika beliau habis berdagang dari Gaza, kemudian balik ke Makkah, ning boten sampai di Makkah, kemudian beliau sedo. Niku bukti bahwa memang Gaza ketika itu dan Syam ketika itu adalah menjadi pusat ekonomi dunia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik dari Makkah ke Gaza, dari Makkah ke Syam. Niku bolak-balik ditemani dengan pembantunya Rasulullah satunya lagi namanya Maisarah. Maisarah niku bersama dengan Rasulullah. Kula matur Kang Maisarah nggih. Kajenge mboten enten asumsi yang macam-macam ngoten nggih. Kang Maisarah. Mungkin jenengan terus kemudian mikir, Rasulullah berarti berjalan berdua dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Mboten. Maisarah niku laki-laki, Bu. Nggih, mulane kula langsung sebut Kang Maisarah. Kajenge mboten enten anggapan yang macam-macam ngoten nggih. Soalnya kula pernah diprotes murid kula. Murid kula niku protes, Pak. Lah itu Rasulullah itu sebelum jadi nabi berduaan loh sama wanita. Kula madhep ngoten. Opo iya? Kok tahu kamu? Itu Pak waktu berdagang? Enggak. Iya Pak. Lah terus itu loh kan pembantunya pembantunya Khadijah kan namanya Maisarah. Oh alah, madeg aku. Oh iya. Maisarah niku laki-laki nggih. Makanya nopo sering di dalam sejarah kita niku
nek wedok niku ditambahi dengan Siti. Aslinya bukan namanya loh. Siti Hawa niku mboten enten. Nabi Adam garwane sapa? Siti Hawa. Siti niku mboten enten. Nama aslinya yo Hawa gitu aja. Rasulullah istri pertamanya siapa? Siti Khadijah. Aslinya nggih mboten enten Siti nih. Ya Khadijah aja. Cuman untuk menfeminimkan, menyatakan betul bahwa dia itu nama perempuan, maka ditambahi dengan Siti. Siti Aisyah niku nggih mboten enten Siti Aisyah. Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti mboten enten Siti niku mboten enten nggih. Niku. Lah Maisarah niku laki-laki. Mulane mboten enten sejarah yang menyebutkan Rasulullah berjalan bersama dengan Siti Maisarah, mboten enten. Siti Maisarah niku tiyang Wonogiri. Jilbaban, nggih, soalnya wedok ngoten nggih. Niku jenenge Siti Maisarah. Tapi nek Maisarah yang di dalam sejarah bersama dengan Rasulullah berjalan menuju Syam, menuju Gaza niku Kang Maisarah, nggih, Kang Maisarah. Biar jelas niki ngoten nggih. Takutnya kalau nggih niku kula diprotes. Kula ngomongi aja pacaran, lah kok dibales ngoten. Kula madeng ngoten langsung. Wih, jangan-jangan iya ngoten nggih. Ternyata ketika itu disebut Maisarah. Maisarah niku laki-laki. Niku. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani dengan Maisarah, nah Maisarah niku merekam jejaknya Rasulullah, piye sikapnya Rasulullah, sikapnya Muhammad nggih, karena belum jadi nabi ketika itu. Sikapnya Muhammad, bagaimana kepribadiannya Muhammad dan seterusnya, baru kemudian diceritakan kepada Sayyidah Khadijah bahwa Rasulullah Muhammad itu laki-laki yang begini diceritakan semua. Nah, sejak itu kemudian tambah cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Sayyidah Khadijah ketika itu matur kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Tetapi niki ada jubirnya nggih Maisarah niki. Maisarah niku matur kepada Abu Thalib bahwa apa napa Muhammad kuwi wis mau menikah atau belum dan seterusnya. Ya layaknya kita lah ngoten nggih. Dan kemudian Abu Thalib bingung karena memang tidak ada riwayat bahwa Muhammad niku akan menikah dan seterusnya. Terus kemudian baru Maisarah bertanya, bilang matur kepada Abu Thalib kalau Khadijah niku nggih bu bos Khadijah niku dekat nih, pengen dekat dengan Muhammad. Akhirnya terus kemudian Khadijah ketika itu didatangi oleh Abu Thalib, dan kemudian Rasulullah diajak oleh Abu Thalib di kesempatan berikutnya langsung menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lamaran itu. Antara lamaran dengan nikahnya Rasulullah niku dalam riwayat beda-beda. Enten sing menyebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 7 hari, ada yang menyebutkan saat itu juga kemudian dinikahi. Wallahu alam niki yang betul yang mana, karena 3 riwayat niku podo-podo kuate kalau saya lihat kisahnya ngoten nggih. Cuman yang perlu untuk kita garis bawahi, tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah niku janjian dulu dengan Khadijah, pacaran sik ngoten niku mboten enten. Nggih. Mulane budaya niku mboten enten syariatnya dari agama Islam. Nggih, budaya pacaran termasuk niku sing tunangan niku lho nggih. Kadang tunangan niku kan wis koyok-koyok, wis koyok dadi istrine, wis kaya dadi suamine, wis mlaku nyandi-nyandi. Mboten. Tunangan itu ya hanya tunangan. Namun menyatakan bahwa dia itu menjadi calonnya si dia, ngoten mawon. Tapi mboten terus kemudian napa niku jualan bareng, kemana-mana bareng, ngeten mboten. Dan menjadi budaya yang tidak pas niku ngeten. Sering ada orang yang ketika tunangan atau khitban
atau ta'arufan niku dibesar-besarkan. Saya tidak menuju ke siapapun karena saya nggak tahu ngoten nggih. Tapi yang sering terjadi ngoten. Ketika tunangan niku sudah dibesar-besarkan, wis foto-foto begini dan seterusnya. Dan akhirnya nopo? Doa yang dipanjatkan salah. Itu loh yang fatal niku. Doa yang dipanjatkan nopo? Semoga dilancarkan sampai hari raya. Niki apa-apaan doa ini? Niki doa yang tidak tepat. Dilancarkan sampai hari H. Terus bar hari H ora lancar ngoten. Ngoten lho. Ampun dongane ngeten iki, ngoten lho nggih. Jangan mendoakan seperti itu. Nggih, karena napa? Tidak pas, tidak pas. Lah, waktu mendoakan itu kapan? Ya bukan waktu meminang, bukan waktu tunangan, tidak. Tetapi nopo waktu ketika akad nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu baru ketika dia sudah menikah. Adapun ketika sebelumnya ada tunangan ngeten dan seterusnya, niku bukan star. Itu belum setar. Hanya nek istilah wong Jawa riyen ngurungi. Perso ngurungi nggih. Nek dikurungi niku, dikurung. Nek dikurungi niku kan boten saged dijukuk wong liya, otomatis ya ora iso mlaku karo wong liya karena napa pun dikurungi. Nggih namung niku. Ngoten nggih. Tidak lebih dari itu. Sama dengan napa niku di dalam Islam juga seperti itu. Khitbah, istilah khitbah meminang niku ya hanya menandai saja. Bukan terus kemudian jalan bareng kemana-mana ditanya, "Loh, itu siapamu?" Udah tunangan, Pak. Udah tunangan. Emang kalau tunangan dibolehkan kayak gitu? Boten. Yeah. Makanya solusi terbaiknya kalau sing nom-nom niku lho nggih, atau panjenengan ingkang kagungan putra ataupun putri, nggih. Ingkang boten kiyat nek bar tunangan ora kuat, ora cedak-cedak, wis pokoke kudu cedak terus, tunangan langsung nikah. Itu jalan terbaik. Daripada tunangan terus bar tunangan runtang-runtung lokam laku neng endi, pegang-pegangan dan seterusnya. Pegang-pegangan boten, tidak boleh karena nomor niku dereng sah. Sing sampun ngalami ngoten niku kudu tobat. Nggih. Nggih nek aja baleni nggih memang mboten baleni, Pak. Nggih. Ning tobat ngoten nggih. Memang tobat kudu tobat ngoten nggih. Nek baleni melih mboten nggih. Dongane memang mboten baleni melih ngoten nggih. Nggih. Tapi napa kudu tobat. Betul-betul harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melakukan hal-hal ingkang mboten sae. Ngoten. Nah, Sayyidah Khadijah kula pernah lho nggih, pernah meneliti nikahnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semua nabi ingkang kagungan garwa niku tidak ada yang pacaran, Pak. Nabi Adam mboten pacaran, Nabi Idris mboten pacaran, Nabi Nuh mboten. Pokoknya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sing nabi-nabi napa niku punya garwa niku mboten enten kisah pacaran, mboten enten. Mboten enten. Nabi Adam mawon mboten pacaran kok, padahal sak donya namung wong loro. Nggih. Sak donya namung wong loro, ora nek Satpol PP mboten enten sinten-sinten mawon Nabi Adam niku enggak pacaran. Ngoten nggih. Lah awak dhewe tiyang saniki terus kemudian pacaran niku kalah kalau Nabi Adam. Nabi Adam ukur wong loro ora pacaran, kita dilihat orang kok berani-beraninya pacaran itu kan kenemenen ngoten nggih. Nah, kula sampaikan ke anak-anak muda niku, anak yang pacaran atau orang yang pacaran itu nggak usah pakai dalil nek ngomongi pacaran itu haram dan seterusnya. Wong pacaran itu intinya pengkhianat nenek moyang. Saya gitu. Itu pengkhianat yang paling brengsek itu ya orang pacaran karena pengkhianat nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Ya Nabi Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu nggak pacaran. Maka kalau enten putune sing pacaran itu pengkhianat nenek moyang. Nabi Adam niku ngelihat Hawa, niku langsung tertarik, Pak. Masya Allah, kok ada seonggok tergeletak ini kan? Karena apa? Ketika sebelum tidur
Belum ada siapa-siapa di dunia ini, hanya dia sak donya niki nggih namung Nabi Adam alaihi salam. Tapi ketika mau tidur, Adam niku mudharasa. Ya Allah, ya Allah. Urip kok kowe dhewe ngoten. Urip kok kowe dhewe piye ngaten ya. Nah, akhirnya napa? Nabi Adam donga kepada Allah, ya Allah ciptakanlah saya teman. Nah, ketika tidur niku Nabi Adam digawekne pasangan jenenge Hawa niku wau. Tidurnya Hawa ngeten niki di bawah, yang sebelah kanan niki di bawah, miring. Ketika bangun dia menoleh begini, di sebelah kirinya niki enten seonggok manusia begitu ya. Maka kemudian Nabi Adam niku tertarik karena napa? Kok bentuknya beda karo bentukku ya. Maka terus kemudian tertarik mau megang tangan kanannya Hawa. Karena Hawa tidur di sampingnya itu tadi, mau megang tangannya. Saat mau megang itu kemudian dia sadar, oh ini siapa? Tangannya mundur. Terus kemudian ada riwayat yang menyebutkan tangannya mundur, ada yang menyebutkan tangannya dihentikan oleh malaikat Jibril. Intinya kemudian setelah itu ada komunikasi dengan malaikat Jibril bahwa kamu boleh menyentuh dia setelah engkau memberikan mahar kepadanya. Nah, niku pernikahan pertama di alam dunia, Pak. Baru kemudian Nabi Adam bingung mahare opo. Akhirnya oleh malaikat Jibril alaihi salam disuruh pokoknya berikan mahar. Akhirnya oleh Nabi Adam diucapkanlah kalimat sallallahu ala Muhammad. Itu yang mengajari siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ucapkan kepada orang itu sallallahu ala Muhammad ya Adam, maka itu jadi maharmu untuknya. Maka dibacakanlah sallallahu ala Muhammad. Ada riwayat yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 11 kali, ada yang menyebutkan 27 kali, wallahu alam. Tetapi semua mufakat menyebutkan bahwa kalimat yang diucapkan adalah sallallahu ala Muhammad. Baru setelah itu diperbolehkan untuk memegang Hawa. Mulane nopo? Sholawat sallallahu ala Muhammad itu disebut dengan sholawat Jibril. Soalnya nopo? Sing ngajari Jibril. Lu kok wis nyebut Muhammad padahal Muhammad kan urung lahir. Karena sebenarnya nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diciptakan ketika itu, hanya saja belum dilahirni teng donya niki. Buktinya itu ada di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, riwayat dari Jabir. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dibuat oleh Allah sebelum alam dunia ini diciptakan? Maka kemudian Rasulullah menjawab, dia Allah Subhanahu wa taala ciptakan nurnya Muhammad min nuri, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis sahih lho nggih. Terus napa? Sebelum dunia ini diciptakan, Nabi Muhammad diciptakan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya nurnya tapi dereng lahir napa teng donya niki. Ngoten nggih. Nah, singkat kisahnya gini, Nabi Adam kemudian baru megang Hawa. Melodi pun apa? Tiang Jawa niko, aslinya tiang Jawa niku pinter. Tiang Jawa niko nek nyeleh nih manten teng kuwade niku mesti sing wedok di sebelah kiri. Mboten enten wong wedok ning sebelah kanan niku mboten enten. Soalnya napa? Mbahe wak dhewe Mbah Adam niku posisinya ngoten niku wau. Adam di sini, Hawa di situ, gitu. Nah, niku akhirnya nopo kirinya Adam ada Hawa diterok nih oleh manten sak donya, nggih niku wau. Nggih, kiri mboten nek sak donya, nggih. Nek sak donya mboten nggih. Soale nopo ada manten-manten di luar negeri mboten kiri, ngoten nggih. Mboten kiri, ngoten nggih. Tidak di sebelah kiri. Tiang Jawa, nggih, tiang Jawa sing sebelah kiri niku. Ngoten nggih. Termasuk
Termasuk para psikolog niku menyebutkan bahwa wanita itu lebih senang dan tenang hatinya ketika tangannya niku memeluk suaminya dengan tangan kanan dibandingkan dengan tangan kiri. Jenengan praktek ini Bu, mengke. Niku. Kenapa? Karena nopo? Hawa ngoten. Ngoten nggih. Bahkan kalau disebutkan oleh banyak ahli menyebutkan bahwa ngeten. Kenapa kok itu terjadi? Karena Nabi Adam kalau mau kan tidur ngeten. Lah, Nabi Adam itu dipotong tulang rusuknya oleh Allah satu, dari tulang rusuknya itulah kemudian diciptakan Hawa. Mulane napa wong wedok kok seneng teng mriki goleki tunggale. Ngoten nggih. Tunggale teng pundi? Tunggale teng sebelah kiri kok. Maka nggih lebih suka berada di sebelah kiri. Ngoten nggih. Iku. Kula pernah guyonan kalih tiyang Arab. Ngeten. Mereka kan kalau naik mobil itu setirnya di sebelah kiri, istrinya di sebelah kanan. Dia tahu kisah niki. Terus kemudian saya bilang, istrimu itu aslinya nggak tenang. Yo enggak, ya tenang. Oh enggak tenang. Kok bisa? Lah enggak di sebelah kiri kok. Dia langsung ya jangan gitu. Tenangnya di luar mobil. Kalau di dalam mobil tuh ya biar nggak apa-apa, nggak tenang nggak apa-apa. Tapi kalau di luar mobil dia tenang. Terus kemudian saya bilang, kalau di tempat saya di Indonesia, niku tenang baik di dalam mobil maupun di luar mobil. Lah kenapa? Karena setirnya di sebelah kanan, istrinya sebelah kiri, selalu tenang dia. Langsung diem mawon. Nek bosone wak dhewe nggih, asem kowe ngoten nggih. Niku karena nopo di sana kan setirane sebelah kiri, ngoten nggih. Sing wedok mesti enten sebelah kanan. Padahal kalau mau disebutkan bahwa nopo Adam niku di sebelah kanan, garwane yaitu Siti Hawa niku sebelah kiri. Dan psikolog menyebut, ini buatan psikolog Indonesia mawon. Semua psikolog menyebutkan bahwa wanita itu lebih tenang ketika berada di sebelah kirinya suami dibandingkan sebelah kanannya suami. Nggih niki wallahu a'lam. Yang jelas niki buatan godak-gathuk napa otak-atik mathuk ngoten mboten. Ini berdasarkan ilmiah. Nggih, berdasarkan ilmiah bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah kepadanya sinten Hawa niku nggih ngoten niku posisinya seperti itu, persis seperti itu, dan semua riwayat sejarah menyebutkan ngoten niku. Terus Sayyidah Khadijah, kembali ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kemudian menikah dengan Rasulullah. Usianya Khadijah ketika itu pinten tahun? 40 tahun. Rasulullah 25 tahun. Tetapi banyak yang menyebutkan bahwa usia 40-nya Khadijah niku sama hampir sama secara fisik ngoten sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama seperti sama-sama usia 25 tahun. Dan itu semua menyebutkan ngoten. Sahabat-sahabat Rasulullah menyebutkan ngoten gitu. Kita tidak bisa terus kemudian menghayalkan dan terus piye, mosok iya ngene dan seterusnya nggih. Nek jenengan terus bertanya seperti itu ya nanti aja ketika sudah di akhirat kita wawancarai Sayyidah Khadijah. Ngoten nggih. Karena memang kita hanya bisa menerima kisah itu dari sahabat Rasulullah, dan mereka sahabat-sahabat Rasulullah menyebutkan semuanya begitu, menyebutkan bahwa Khadijah ketika itu meskipun 40 tahun tetapi kondisinya hampir sejajar dengan kondisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula nggih mboten ngertos maksudnya pripun ngoten nggih, ya itu tadi. Nggih, manaten. Nah, Sayyidah Khadijah kemudian menikah dengan Rasulullah, punya putra pertama namanya Zainab. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Semuanya putra-putrane Rasulullah sing ngantos ageng niku semua dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Zainab kemudian menikah dengan Abdul As bin Rabi, seorang tokoh non muslim, sampai dinikahi masih seketika menikah dengan Zainab niki dia masih belum beriman. Karena memang
Tapi niki mboten dalil, mboten sebagai argumen berarti oh nikah beda agama berarti boleh dong Pak, ngoten. Tidak. Bukan sebagai dalil karena nopo ketika Zainab menikah niku dereng enten Islam. Zainab menikah niku dereng enten Islam. Belum ada agama Islam, belum ada. Lah ketika menikah kemudian ketika sudah menikah dan kemudian ada Islam, Rasulullah sudah jadi nabi, tetapi mantune setunggal niki mboten purun beriman. Maka ada yang menyebutkan bahwa ketika itu Zainab ditarik oleh Rasulullah bersama dengan Rasulullah. Ada yang menyebutkan Zainab tetap berada di rumah bersama dengan Abul As niki. Tetapi kalau saya lebih setuju dengan pendapat yang menyebutkan Zainab ketika itu masih bersama dengan Abul As. Karena banyak riwayat yang menyebutkan Abul As niku didatangi oleh Rasulullah dan di situ ada Zainab. Termasuk ketika Rasulullah pamitan mau hijrah niku sing dipamiti nggih Abul As. Bapak arep lunga. Ngoten niku Abul As. Abul As niku sing dipamiti oleh Rasulullah dan mantune Rasulullah ada dua ketika niku yaitu Utsman bin Affan tidak dipamiti oleh Rasulullah. Utsman bin Affan ketika niku menikah dengan Ummi Kulthum. Sudah istri yang kedua karena Ruqayyah meninggal, kemudian menikah lagi dengan Ummi Kulthum. Niku Utsman tidak dipamiti oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Utsman sudah beriman. Abul As ketika niku tidak beriman, mantune Rasulullah niku dereng beriman, dipamiti untuk memastikan bahwa Zainab dalam kondisi yang baik untuk ditinggalkan Rasulullah. Maka kemudian akhirnya Zainab pergi ke rumahnya Rasulullah untuk ngopeni omahe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka terpisah. Zainab dengan Khadijah niki terpisah dan akhirnya Zainab dibawa oleh sesama orang-orang Muslim pindah ke Madinah sampai akhirnya kemudian diceraikan oleh sinten Abul As dan akhirnya nanti Abul As masuk Islam dan akhirnya kembali lagi menjadi suami istri. Niku kisah singkatnya ngoten. Nah, kembali ke Khadijah tadi. Setelah Khadijah punya putra nggih niku wau Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Niki kemudian Khadijah istilahnya sudah bersama dengan Rasulullah dan sudah menjadi sebuah keluarga yang luar biasa bahagia. Termasuk ketika itu usia 38 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah tidak golek-golek, maksudnya sudah tidak mergawi, pun boten nyambut gawi Rasulullah ketika usia 38 tahun. Maka ketika usia 38 tahun Rasulullah sering bertahanus ke Gua Hira. Yang mensupport, yang memotivasi yaitu Khadijah. Kenapa kok Rasulullah sudah tidak mergawi? Kenapa kok Rasulullah sudah tidak nyambut gawe, sudah tidak bekerja? Karena sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah sudah berjalan. Terus nek sakniki istilahnya pasif income. Wonge pasif tapi oleh income. Ngoten niku. Niku sudah terjadi sejak zaman Rasulullah usia 38 tahun. Meskipun Rasulullah tinggal berada di Gua Hira sampai bulan-bulanan mboten masalah karena pendapatan Rasulullah berjalan terus. Bisnis yang dibangun oleh Rasulullah dengan Khadijah ketika niku sudah berjalan. Maka sampai akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Gua Hira niku Rasulullah bagi-bagi harta, disedekahkan, dibagi-bagikan ke jalan. Orang yang mau yang ketemu dengan Rasulullah dalam kondisi yang tidak baik dibantu oleh Rasulullah gitu sampai akhirnya ke Gua Hira, nanti turun lagi kalau membawa harta lagi dan seterusnya. Niki yang terkadang ngapunten diterokne, yang ditiru oleh sebagian saudara kita
Kula mboten menyebutkan apa namanya nggih, tetapi panjenengan bisa menapa nggih, mengira-ngira sendiri ngoten nggih. Kan ada kelompok yang kemudian keluar dari rumahnya untuk berdakwah. Kalau sudah sampai rumah, nggowoni hartani untuk dibawa ke dakwah itu tadi. Ngoten nggih. Ini yang terkadang konsepnya salah. Konsepnya Rasulullah niku wis duwe hartase oke, baru kemudian dibagi-bagi. Lah nek sing niku wau kula atur nih kadang mboten kok. Mulih niku golek sertifikat kok. Akhirnya napa nggadekne sertifikat. Lah saya suwe akhirnya napa ora duwe apa-apa entek. Padahal nek pas mulih ngoten niku gawe anak. Niku lho. Niki juga napa sebagai ya kritik bagi kita semuanya. Karena kita sama-sama muslim, ngoten nggih. Kita sama-sama muslim. Oke, itu adalah perbuatan yang luar biasa. Dia berdakwah keluar dari rumahnya, kemudian mendakwai orang dan semua. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu istimewa, sangat baik. Tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah ketika orang tersebut keluar dari rumahnya, openi dulu omahe, openi dulu keluarganya. Ampun kleleran, ampun malah sing neng omah golek utang-utangan. Gara-gara napa pake ra nek ngomah. Lah pake neng ngendi dakwah. Ngeten iki lho sing mencoreng Islam niku ngoten niku. Ampun, nggih, jangan. Konsepnya Rasulullah seperti itu tadi. Sekali lagi, Rasulullah sejak usia 25 tahun, bahkan sejak 12 tahun Rasulullah sudah berbisnis. Bisnis red. Sampai usia Rasulullah 25 tahun menikah dengan Bu Bos Khadijah. Kemudian nopo membangun bisnis lagi sampai akhirnya nopo orang-orang yang bekerja sama dengan Rasulullah itu mereka berjalan, mereka bekerja. Khadijah dengan Rasulullah di rumah ketika usia 38 tahun sudah meninggalkan itu semua, tetapi income masuk terus. Maka ketika Rasulullah 38 tahun kemudian bertahanus menyendiri di Gua Hira, Rasulullah dalam kondisi yang baik, perekonomiannya mapan. Maka sah bagi Rasulullah ketika mengambil ke rumah, kemudian bawa barang, bawa harta, kemudian dibagi-bagikan dan seterusnya sampai di Gua Hira, nanti balik lagi, nanti gitu lagi, enggak ada masalah. Kenapa? Karena putra-putrane Rasulullah dan garwane Rasulullah ketika niku dalam kondisi yang sangat baik. Ampun goro-goro dakwah terus kemudian malah justru mencoreng Islam itu piyambak. Ampun. Ya konsepnya hampir sama dengan Rasulullah, tetapi lihat dulu sebelumnya gimana. Rasulullah sudah seperti itu kok, Rasulullah sudah seperti itu. Nah, sampai akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, Khadijah juga yang menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mboten enten Khadijah, kula sering matur ngeten. Cara garwane Rasulullah niku mboten Khadijah, ketoke Islam niku mboten enten. Dados mboten enten, Islam niku mboten enten. Nabi ora dadi nabi, Muhammad nggih ora dadi nabi, ra sida ngoten nggih. Ngoten nggih. Nggih Islam nggih mboten sida enten. Untung nggih. Untung garwane Rasulullah ketika niku adalah Khadijah yang menjadi penguat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menguatkan Rasulullah. Coba kita lihat sejarahnya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu malam hari disikap oleh malaikat bauan tersiset ngeten. Terus kemudian Rasulullah didhawuhi Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Mat maca mat. Ma ana biqarin. Aku mau maca. Aku mau maca ngoten. Sampai akhirnya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai itu dilepas, Muhammad pulang keweden, ketakutan. Yang disambati siapa?
Khadijah. Dek Khadijah, aku mau neng jero gua begini disikap makhluk gede ngene. Dia mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku wedi, saya takut, saya khawatir begini. Apa yang diucapkan oleh Khadijah? Wallahi Mas Muhammad, wallahi Muhammad, engkau adalah orang yang baik. Orang Mekah ini semua mengatakan engkau adalah orang yang baik. Maka bisa dipastikan yang datang itu bukan iblis, bukan jin. Yang datang itu adalah malaikat diutus oleh Tuhanmu Muhammad. Nek enggak percaya Mas Muhammad, ayo besok nenggone Mas Warokoh. Mas Warokoh niku mas sepupune Khadijah. Sesuk ayo nenggone Mas Warokoh, kita sowan ke Warokoh, ke Mas Warokoh, ditanyakan kepada dia. Karena napa Warokoh ini adalah tokoh yang paham tentang Taurat, paham tentang Injil, paham tentang bahasa-bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa langka sebelumnya. Maka ketika sampai di rumahnya Warokoh, Warokoh langsung bilang, Muhammad, kamu itu jadi nabi Muhammad, bener. Seperti yang ada di Injil, seperti yang ada di dalam Taurat, seperti yang ini. Kamu itu nabi Muhammad. Nek nggak percaya, nanti sebentar lagi kamu juga akan didatangi makhluk semacam itu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih rotok galau mikir, apa iya toh. Pulang sampai di rumah nggak ada yang datangi. Malaikat niku mboten enten melih terus sehari, 2 hari, 3 hari sampai lama. Ternyata orane mboten enten malaikat sing teko melih. Sampai akhirnya Warokoh bin Naufal sedo, baru kemudian turunlah ayat berikutnya. Itu menandakan bahwa memang Nabi Muhammad niku mboten enten gurune. Cara Warokoh niku enten, masih ada. Mesti nek Rasulullah oleh wahyu datang ke Warokoh. Tapi kan dibuat tidak seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan Khadijah nopo? Seandainya Khadijah niku wau diwaduli oleh Muhammad, Dek Khadijah aku wedi dek mambengi eneng gua enek ngene. Seandainya Khadijah niku adalah wanita lebay, wanita yang alay, istri yang enggak kuat ngoten, dia langsung bilang, Mas Muhammad, ojo ning gua hirok meneh Mas. Aku khawatir Mas, aku masih sayang sama kamu Mas. Wes enggak usah gua hirokan wis Mas. Wes mulai saiki Mas sampai neng omah wae Mas. Neng omah wak dhewe masih bisa hidup. Semua orang datang ke kita untuk membagikan bagi hasil dengan kita. Akhirnya nopo nek ngoten? Nabi Muhammad enggak tahu kalau dirinya dia nabi. Dan akhirnya nopo nggak muncul malah nopo wahyu yang berikutnya, dan akhirnya nopo bubrah ceritane mboten dados Islam. Nabi Muhammad nggih mboten sios dadi nabi. Soalnya nopo di sampingnya ada wanita alay. Tapi karena di sampingnya ada Khadijah, maka akhirnya nopo dikuatkan oleh Khadijah. Ngoten niku. Maka enten niku syair niku lho, sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra niku betul. Sa'duna fid dunya, kebahagiaan kami di dunia, wa fauzuna fil ukhra, dan kesuksesan kami di akhirat bi Khadijatal kubra, karena Khadijah, wa Fatimataz Zahra, dan Fatimah. Jenengan dihampun punya pikiran, loh Pak, itu kan skenario nya Allah. Ya takdirnya memang gitu. Iya kalau gitu ya sudah selesai. Cuman kalau kemudian kita memikirnya dengan logika, seandainya di sampingnya Rasulullah bukan sosok wanita yang bernama Khadijah Al-Kubra, maka pun nggak jadi nopo-nopo. Akhirnya ya kita nggak tahu, kita modelin kados ngeten iki nopo mboten ketos. Niku. Tetapi sekali lagi, itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning nek kalau kita mau melihatnya dengan objektif, melihatnya dengan sudut pandang manusia biasa, maka nopo semuanya dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah, terutama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
terkait dengan wanita-wanita dan juga garwa-garwanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menjadi sebab semakin fahamnya kita, semakin cintanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian semakin memudahkan bagi kita untuk selalu mengikuti derek apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.